Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw adlima aw ajhala yujal alayya rabbi zidni ilma wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah minal muqarrabin hasiran nawa hasanal fi'al man bila zawal ja'al bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwilu bi alaina sa'ibad dunya mati'na asma'ina wa absarina quwwatina ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalama wansurna ala man adana wa la taj'al sibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Gusti Allah dawuh fala tuzakku, mongko aja nyucekne sira kabeh. Maksudnya aja ngrasa suci sira kabeh. Aja nyebut suci sira kabeh angkusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh. Janganlah kalian merasa sok suci, sok bersih, bebas dari dosa dan lain sebagainya. Huwa utawi Gusti Allah iku a'lamu ai alimun, zat kang moho mudaneni, zat yang maha mengetahui, biman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa man. Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Ayat ini merupakan penggalan dari surat An-Najm ayat 32. Ayat lengkapnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Orang yang diberi balasan berupa surga itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan dosa yang berkaitan dengan perzinaan. Illa lamam, kecuali dosa kecil. Dosa kecil maklum, gak ada yang bisa lepas. Jadi sebenarnya orang Islam kuwi ojo sampai ngelakoni dosa gede. Misalnya kawe mus nang wedok, wis maksimal delok.
aja sampai zina. Aku seneng ndelok wong wedok sing ndelok. Mesti yo aja mesti nami yo wis gak oleh tapi mesti aja sampai zina. Soalnya sampai zina berarti nglakoni dosa gede. Beda mana urusan. Nek mangkel nang wong yo mangkel aja sampai mateni. Jadi yo ngono kan. Mateni berarti masuk dosa gede. Zina termasuk dosa. Pengen barangnya wong wis pengen tok ae aja sampai nyolong. Nyolong termasuk dosa. Iya Mas Demon. Karena kalau dosa kecil ya siapa yang bisa lepas dari dosa kecil? Tak semua ya. Mesti melakukan dosa kecil. Insya Allah dengan menjadi dosa besar ini Allah akan mengampuni yang kecil. Sebetulnya jangan sampai ngelakoni. Sebetulnya jangan sampai gak sholat. Karena gak sholat kan termasuk dosa gede. Meninggalkan sholat termasuk dosa gede. Bahkan min akabil kabair. Termasuk dosa gede yang paling gede adalah meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa yojo. Karena itu rukun Islam, ajaran pokok dalam Islam. Itu dosa gede. Yang penting ojo sampai ngelakoni dosa gede. Ojo sampai gak sholat, ojo sampai gak zakat, ojo sampai gak poso, nah itu sampai gak haji. Sing dosa-dosa kecil apa ya kadang-kadang rasa-rasa jenenge wong kadang-kadang delok buku lewat tapi mana wong kena ya ora digoleki kadang tapi kita keluar rumah langsung lihat aurat kok keluar rumah dulu HP ya di sini aurat enggak itu dan lumbuk-lumbuk turun masalah mulut ini ngomong sak ngomong bisa. Kalau dosa kecil siapa yang bisa lepas? Berarti ojo sampai ngelakuin dosa gede, tapi dosa cilik ya ojo terus-terusan. Nah, terus-terusan tadi gede bisa nang ciri-ciri yang menumpuk akeh. Danau itu kan merupakan kumpulan dari titik-titik air. Ngumpul dari sak danau nah akeh ya. Inna rabbaka wasil maghfirah. Masyaallah. Allah insyaallah. Sungguhnya Tuhanmu itu maha luas ampunannya. Sebetulnya ojo nglakoni dosa gede ya. Wa a'lau bikum. Dia mengetahui kamu. Idza ansa'akum minal ard, ketika dia menjadikan kamu dari saripati tanah maksudnya. Karena kita itu kan terbuat dari sperma sama bahan bakar jasad kita itu loh. Sperma sama selofum kamu ya. Itu merupakan saripati tanah. Kenapa ya? Karena kita yang kita makan semua dari tanah toh. Apa? Beras, jagung dari daging panganannya. Daging apa? Sapi, panganannya apa? Tanah mana itu? Kita itu dari saripati. Kita makan ikan mangannya apa? Turut kayak dari tanah mana? Makanya mati dikubur neng tanah berarti kayak di awang-awang ya. Dikubur neng watu ya. Orang itu berenang waktu ya, tepak itu tepuk. Jangan ikut-ikutan. Kubur di tanah. Wa itamtum ajinnatum fi butuni ummatikum, dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Allah tahu. Allah itu lebih tahu keadaanmu. Bahkan ketika kamu masih terbuat dari tanah, ketika kamu masih berupa janin, Allah wis ngerti. Jelas saya karena ilmunya Allah tak terbatas ruang dan waktu ya maklum. Fala tuzakku anfusakum. Ojo sok suci. Janganlah kamu mengatakan dirimu itu paling suci. Aku mesti surga. Nah, bahaya nek wis kadung muni aku surga kan ku neraka. Apa kok neraka? Dosa tok. Gak kaya aku lho salat, ngaji, surga. Nah, mulai bahaya. Dialah yang huwa lau bimanit taqwa. Dialah yang Maha mengetahui siapa yang bertakwa. Ya karena kalau kita jujur, kembali lagi kita jujur sebenarnya kita ini masih banyak eleke timbang api. Tak ulangi mana? Kalau kita mau jujur pada diri sendiri ya, tidak mungkin kita akan bisa bangga diri atau ujub. Kenapa? Karena kejelekan, kelemahan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Cuma ditutupi Gusti Allah.
Hah? Ya kan? Ditutupi Gusti Allah. Sehingga orang lain enggak tahu. Ya toh, kita setiap hari maksiat orang lain enggak tahu. Ditutupi karo Gusti Allah. Setiap hari hati kita ada hasud, iri dengki, ada sombong, orang lain enggak tahu. Ditutupi Gusti Allah. Ada riya macam-macam. Coba orang liya ngerti. Jembret kabeh. Ya, kita amal itu pun seokeh penyakitnya. Ono riya, ya ono ujub, ono takabur. Maksiatnya jelas dosane, jelas eleke lho. Sing maksiatnya jelas eleke kan maksiat gak ikhlas tetep elek to. Maksud maksiat ngenteni ikhlas. Tapi nek amal saleh kudu ikhlas, kudu bersih dari ujub, dari sombong macam-macam kan. Akhir-akhir kita ini kalau mau jujur temenan loh ya pada diri sendiri, kita itu sangat buruk. Nah, cuma kalau Allah ditutup sehingga orang itu melihat dari kita baik-baiknya. Oh, sholat ngaji ini kita apik. Padahal eleke luwih akeh, tapi ditutupi karo Gusti Allah. Makanya wala tuzakku anfusakum. Makanya ketika ada bisikan, wah wis jelas surga. Awas. Itu mulai apa ada ujub. Aku ya. Abuya menjelaskan ya, wa fil ayat hasun ala iqra bil ajz. Dorongan agar kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Wa adamul idrar bil amal, jangan sampai tertipu dengan amal yang telah kita kerjakan. Amal yang telah kita kerjakan itu la haula wala quwata illa billah. Kita itu bisa beramal karena pitulungannya Allah. Tidak pantas untuk kita banggakan. Jangan tertipu. Aku sholat, aku haji, aku zakat, jangan tertipu. Karena kena lebih apa ya? Lebih mengagungkan amal lali Gusti Allah ya. Masalahnya nang kono kuwi Mas. Dikira aku amal lagi karena kehebatan. Ada dia iblis lagi. Ya, jadi aku ini sukses karena tunggu mandi. Tunggu mandi yang perkara. Nah, paling dengan ibumu kuwi, nanti dengan ibumu. Gak pada kenal dosa. Aku dosa tak dejet. Aneh-aneh. Ya, temu pirang perkara. Ya, larangan ujub dan takabur. Ujub, kalau ujub itu perasaan dalam diri punya kehebatan, punya kelebihan. Kalau ujub ini gak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi perasaan dalam diri apa? Punya derajat yang tinggi, punya keistimewaan. Nah, aku kok bengi iso tahajud. Ora kok batang aku tok. Pinang ati gak diomongne iki jenenge ujub. Nek wis diomongne nyek wong dadi takabur. Kalau takabur kan apa? Batarul haq ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nek sedang jero ati iki jenenge ujub. Aku iki sebat kok. Ben bengi mesti nah kok tapi dia ngomong, oh kok turah tutok lah. Jadi mulai muncul takabur. Ujub sama takabur bahaya mana? Lebih bahaya ujub. Karena gak ketok. Ya takabur sih bahaya juga. Tapi nak ngomong lebih bahaya ujub. Karena gak ketok. Nak hati, sumpah amat. Tipis. Iblis ben jadi wis ujub gak konangan wong. Konangane baru ketika diperintah Allah untuk sujud gak gelem baru ketok. Takabure baru ketok. Jadi ujubnya suwi iblis itu. Cuma gak konangan wong, bahkan malaikat gak ngerti, tapi Allah ngerti. Nah, ini oke. Malaikat tuh sampai gak ngerti. Karena kan iblis itu kan namanya dulu Azazil, dibanggakan oleh para malaikat. Saking hebatnya ibadahnya dia di langit bersama para malaikat. Padahal dia dari golongan jin.
Tapi ada ujub di hatinya. Aku hebat bisa ibadah, aku hebat bisa menang perang melawan jin yang bumi menang. Kan ceritanya kan mau ceritanya kisah ini lah. Kayak sekarang apa aja kemana? Insya Allah, Jawa ceritanya. Karena pemimpin Azazil itu baru menang. Walhasil singkat cerita ketika Allah merintah untuk sujud dia nggak mau, baru ngomong ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min aba wastakbara wa kana minal kafir. Baru kelihatan takaburnya. Jadi awalnya sono ujub ada bledos ya. Ya, hanya kalau sudah muncul ujub ini harus segera diobati. Nek gak kok bledos tadi takabur. Jadi ujub intinya gini. Ketika kamu berbuat kebaikan itu kamu merasa yang iso nglakoni awakmu dhewe. Bukan atas pertolongannya Allah. Padahal kudune sing bener. Bagaimanapun ketika kita berbuat baik itu ya karena ditulungi Allah, karena Allah menggerakkan hati kita untuk berbuat baik. Nek oga wis pancet emang mandek kan. Ada yang menang ayo tak udan mencet. Nek gak digerakni Allah. Duit-duit juga metu sedekah ora digerakni Gusti Allah. Tapi sama Allah digerakkan hati kita sehingga gelem sholat jamaah, gelem ngaji, gelem infak dan seterusnya. Nah, ujub itu ketika mau lali Allah mau. Sehingga sing muncul apa? Aku hebat, aku. Ya, namanya ujub. Dorongan untuk bertakwa. Takwa sekali lagi, takwa itu menjaga diri dari dosa, caranya mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ingat, perintah larangan Allah bukan hanya yang zahir aja. Memang sholat itu perintah, zina itu larangan, mobil khamr itu larangan, tapi jelali, ujub ya larangan, hasud ya larangan, seudot ya larangan, takabur ya larangan, neng ati. Tak kita kabeh tapi Allah ngerti. Bahkan ini nanti yang membedakan nanti, membedakan nilainya. Podo sholatnya bisa-bisa nilainya beda, karena tingkat keikhlasannya nggak podo, tingkat sombongnya nggak podo. Stok sholat tapi hati ini aku kok. Musuh lagi kena aku mati musuh lagi. Aku nih metu wes. Bikin biar tak 10 tahun yang lalu musuh lagi sepi. Korona aku ramai. Neng hati mending ngono neng hati. Yo gak ngomong tapi neng hati mending ngono. Iki ben kamu iki ben maksiat kabeh. Korona aku ya diapi. Aku nih metu wes. Oh gak ngomong tapi neng hati. Lah muni Allah Maha tahu. Padahal jane gak apa-apa bocah yo. Diketek ngono tok. Asline gak iso apa-apa asline yo. Asline gak iso apa-apa. Kita ini bisa apa sih? Kita kalau tidur aja gak bisa. Manusia itu sangat lemah. Kita tuh tidur aja gak bisa. Oh gak ono cycle on off. Kalau Allah gak ngasih kita ngantuk gak bisa turun. Begitu juga bangun tidur kita gak bisa kalau gak dibangunkan Allah. Ini orang harus sekali on off gak. Mereka udah turu mereka tangi mah. Terus tanya lebih. Mau gak ngerti manusia. Asli gak salah apa-apa. Turu gak iso, tangi turu gak iso. Lo aslinya manusia gak iso. Gak di ini Gusti Allah. Iblis lo gak iso gak di Gusti Allah. Mau cek. Oh kaku. Apa maneh urusannya karo menggerakkan hati orang lain. Apa ngajar wong murid iso pinter dudu awakmu sapa aku iso gak salah ora. Di Allah kabeh ngono kuwi. Mudah-mudahan lah ya Allah, segirane atine Allah sing maringi ilmu ya Allah. Ngono kok kaku boleh namanya ujub. Nah, ujub ini berarti tanda orang itu membohongi diri sendiri. Berarti tidak ada di situ apa? Tidak ada kejujuran. Orang jujur, nah ujub gak mungkin ujub, apa gak mungkin ujub. Makanya as-shadiqu la ijabah. Orang jujur gak mungkin ujub.
petunjuk tentang betapa agungnya derajat hati dibandingkan dengan jasad. Jadi amal-amal ibadah itu amal hati sama amal jasad tentu lebih utama amal jasad. Yang paling utama amal itu apa sih? Iman kan? Iman ada di mana? Di hati. Iya kan? Iman ada di? Oh enggak ya? Ada orang muslim, ada orang munafik. Pada sholat nih. Tapi setelah nanjurnya artinya gak ono iman. Setelah ono iman. Orang munafik kan gak ono iman. Tapi tetap sholat, orang konjanya sholat kok melo. Kalau orang iman beneran ya sholat. Bahkan ada nanti orang itu hatinya ada iman, tapi dohirnya gak ketok Islam. Itu biar. Yo iman bukan hanya iman. Ya, itulah kenapa sebagian ulama menyatakan pamannya Nabi Ali bin Abi Thalib itu meninggal dalam keadaan beriman, walaupun tidak berislam. Sebagian ulama, karena husnudon kita pada beliau. Lah kok ngono? Iya memang beliau secara dohir tidak menyatakan masuk Islam. Tapi dari sisi perbuatan beliau selalu mendukung Rasulullah. Melapo gak iman. Makanya husnudon ulama di hatinya ada iman. Temenannya Gusti Allah ngono wae. Semua wae angel. Tapi melihat karena memang sangat mungkin ada kejadian seperti itu. Di hatinya ada iman, tapi belum sempat ngomong nek Islam. Ya memang dia diperlakukan bukan sebagai orang Islam, maksudnya mati gak dia kok. Ya apa? Di abusi, sholati, di kafir enggak. Tapi di hatinya selamat iman. Itu urusan Gusti Allah. Urusan itu. Kembali ke sini. Ya toh? Kan rukun iman kan urusan hati kabeh. Ada rukun Islam syahadat ya. Kan rukun Islam. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa sok suci. Ya, jangan mengagungkan amal yang telah Anda perbuat. Begitu juga kita jangan gampang-gampang memuji orang. Aku paling gak seneng mari ngisi acara no. Ustaz materinya luar biasa itu. Paling gak mangkel lah ngomong apa sih ngomong gak karo biasa ngomong wis biasa aja rungokne jaman gak beres. Wis materinya luar biasa. Apa luar biasa pratet. Omongan gak jelas. Paling gak seneng. Wis biasa ae. Ngaji rungokne jamane luar biasa ya materi. Oh, ada ini loh. Ada sing ngaji jarang-jarang gitu. Muncul sombongnya loh. Oh, kadang ono lagi ngaji pisan pindho. Materinya luar biasa. Mereka aku enggak tahu ngaji luar biasa. Ngaji biasa enggak luar biasa untuk dino gitu kan. Oh, diajar nih yo coba di rumahne wong akeh. Ya kan ya kayak kita dengan Gus Bah ngaji sampai luar biasa. Udah kan yo sang kitab wis perang-perang ke zaman enggak enak banget seorang kitab. Cuma dhewe enggak tahu maca. Ketika Gus Bah nyampe ini ketok luar biasa. Padahal biasa. Wis biasa ya ilmu pokoknya enak. Tepak neng hati, diterima, diamani, terus usahanya. Apalagi kita nanti punya apa? Punya anak, kadang cobaannya hati-hati. Di anak kita terus ini buang dari anak hujan. Jadi tok neng ngalor gitu. Cinta kok sopo. Karena kan koyok berhasil mendidik anak. Hah? Cinta kok lo sopo. Orang harus kok ngomong ya. Anakku ki Pak. Itu harus ngopi. Nomor 1 kuliah nang Kunden. Nomor 2 kuliah nang ITS. Nomor 3 cinta kok lo sopo. Meneng lah wis. Anak ngomong. Ya. Itu kan seakan-akan bang aku sukses mendidik anak. Sendidik lho sopo. Si menterne sopo. Gusti Allah. Kamu gak lapo-lapo. Yang ngono tok. Lebih baik banggakan orang tua. Cari Nabi. Nah, kalau kita banggakan orang tua nanti kita
arahnya ke birrul walidain. Kena bayangkan anak arahnya ke sholat. Itu ilmu boleh dalil sekarang harus menunggu ilmu hikmah menunggu. Hikmah ini. Lah bahkan dalam masalah nama, dulu ada orang namanya Barroh. Langsung kajian Nabi, la tuzakku anfusakum, inna Allah a'lamu bi ahlil birri minkum. Jenenge Barroh, orang yang senang berbuat baik. Jenenge pokok sangar bener. Kata Nabi, la tuzakku anfusakum, inna Allah a'lamu bi ahlil birri minkum. Lo ngono rek. Ojo terlalu pede ngono rek. Nah terus gimana usamiha? Jenenge Zainab ngono terus. Jenenge apa? Jenenge sing ngelip-ngelip apa? Oh, apa jenenge wis kadang medeni, jenenge tok medeni. Ya, biasa. Bahkan nama itu yang baik, nama yang mengandung ketawaduan. Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Pengasih. Abdul Karim, Abdul Aziz. Cuma semua aneh-aneh. Ya, hati-hati. Karena kalau keliru niat bisa jadi sebab anaknya dapat nakal. Hati-hati. Jadi kalau bapaknya pengen bangga-banggaan aneh-aneh. Paling gampang jalur wong soleh kayak jeneng barokah. Gak mau nafsu kayak jeneng ya. Aneh-aneh sudah ada ulah loh. Utawa nak sampean apa? Gak mau merepotkan orang lain, kasih saja nama yang biasa. Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Muhammad atau nama-nama nabi. Saya tuh mbah-mbah saya itu jenenge sederhana, Adam, Nuh, Ilyas, ngono wis biasa. Sak kata-kata tok wis biasa. Yo urip dadi wong wis manfaat wis biasa. Sana. Hah? Jenenge tok opo sing tulis kleru-kleru wae. S Y V F menapa? Lapo. Enggak, ini untuk kita ngaji, enggak ngaji ya wis. Ya, bahkan dalam beri nama pun Nabi mengingatkan. Enggak usah ngono lah. Biasa ya Nabi, pohon yang bagus. Kasih nama Pak Fatimah, Aisyah. Aisyah kayak jeneng sama bae yo, kayak jeneng sebenarnya. Kayak jeneng Aisyah ya. Kayak jeneng bae wis. Ah. Begitu juga jangan gampang memuji orang, apalagi orang itu nggak ada kelas itu dipuji. Ustaz, Ustaz topo. Tilawatnya belum untuk sertifikat. Gampang nyerap Ustaz. Kamu jawab loh nanti kamu. Kenapa kamu manggil dia Ustaz? Apa alasannya? Nanti itu kamu jawab. Apa? Iya, ambil dulu saja. Ya. Anak jaluk wali berapa? Lapo jaluk wali hari boleh. Ya kita emang harus sungkan ke orang lain, cukup dia orang soleh, selesai. Kalau usah tambahin macam-macam dosa. Oh, no, ya. Kembali ke sini. Ya. Juga. Saya selalu kembali. Ya. Jangan gampang memuji orang. Apalagi memuji orang berlebihan. Dalam riwayat disebutkan ada seorang ya. Ada orang memuji temannya di hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wailak, celaka kamu. Kotok ta'unuka sahibik, kamu telah memenggal leher temanmu. Cuma harus biasa ya, Bu. Aneh-aneh. Ya. Dan itu Rasulullah miroran mengulangnya beberapa kali. Ya. Enggak ada yang gede kupingnya. Biasa ya, Mas. Biasa. Idza kana ahadukum madhikan sahibahu la mahalah. Nek wis terpaksa kudu muji, biasa muji nih. Wis apa lah segala daripada muji kan dongakne. Mungkin paling sehat. Lancar urusan, itu tambah apik enak. Daripada dimuji sing berlebihan ya.
Karena kan setiap ucapan juga akan diminta pertanggungjawaban. Ya, bahwa masa Allah apa? Ya Allah telah memberi Anda apa? Anugerah yang besar. Bahasa sing api. Sampai menafikan Allah. Alhamdulillah Allah memberi jenengan ilmu yang berkah. Itu sing api-api ngono lho. Ojo hebat. Wah, cok Ustaz luar biasa. Oh, wah, Ustaz luar biasa. Perintah. Aduh, wis para jan. Hah? Apalagi kita menyatakan sesuatu yang orang itu nggak ada kapasitasnya. Ya. Nah, karuan Abi itu sama Abi ditulis di apa? Al-alim, al-alama, kamu langsung tulis di Abi ya. Tapi ngambil ijazah. Jika ya apa? Serban beberapa kali mesti ijazah. Wisuda, kan wisudanya ikut serban. Jadi emang dari gurunya, nah itu bener. Seorang itu jadi sing ngangkat guru nih, butuh muridnya. Wong celok ustad, kudu nyelok ustad, guru nih. Kudu arek-arek kan menah gak paham. Iya, gak sah itu pengangkatannya. Ya toh? Kan kalau mengangkat itu harus kan yang jadi yang atas kan ya, diangkat disahkan. Kalau yang angkat yang bawah itu gak sah. Karena orang awam itu gak ngerti klasifikasi ustad itu apa, gak ngerti. Gak tahu, gak jauh harus orang, gak jauh usul fikih, gak jauh ulumul hadis, ustad aja. Ustad kondi. Sehingga nama ustad itu tercemar. Gak wingit belas. Dulu kan orang sebut kiai itu karena luar biasa. Saya nama kiai itu diobral. Ketok-ketok jenggote metu titik terus kiai. Padahal ya gak iso apa-apa. Ilmu agama ya gak. Ya. Kalau dulu kan orang sebut kiai itu masya Allah sudah jelas manfaatnya untuk masyarakat. Karena sebut kiai, Juliani. Karena sudah jelas manfaatnya untuk umat. Yang ya sudah jelas manfaatnya untuk masyarakat. Ini sama biasa loh biasanya. Sebaliknya coba Pak, Mas, nom loh Mas. Makanya benar-benar mau ngomong kamu loh, Mas Iji bener itu, gak salah. Ini Ustadz salah. Tanggung jawab. Ya, yes. Itulah namanya ujub ya. Jadi karena itu nanti bisa apa tadi memunculkan potensi ujub tadi di teman kita. Ya. Kecuali orang yang kayak tadi kayak Abia dengan Abi itu kan wis padha waline wis aman lah mbok muji kaya apa gak ngefek ngono lho. Kok bisa pindah-pindah nang muji. Nah, kalau mereka di antara mereka terus gak ngefek dipuji ngalor ngidul wis gak ngefek, dipuji gak mekrok, dihina gak menterut. Hati dia nyambung Gusti Allah. Gak ngefek. Misalnya kamu muji Abi sampai elek gak ngefek. Sama dengan muridnya Abi yang muji Abi sampai sundul langit juga ngefek kan habis. Bocah sih. Bocah kayak wingi. Ya. Itu ya. Dan tentu kalau memang orang itu pantas dipuji, dia dipuji. Rasulullah pun kalau pantas dipuji ya muji. Kalau Rasulullah memuji Abu Bakar ya muji temenan. Abu Bakar, insya Allah jelas. Abu Bakar itu diperbolehkan untuk masuk dari pintu manapun surga. Karena memang Abu Bakar selalu terdepan. Rasulullah kalau pagi dadang di absen. Siapa yang malam hari ini tahajud, siapa yang hari ini sudah sedekah, siapa hari ini sudah Abu Bakar misalnya, Abu Bakar mau terus. Karena Abu Bakar. Tadi julukan as-siddiq yang imannya benar ya benar set. Tidak ada keraguan sedikit pun sama Rasulullah. Abu Bakar jos. Umar dia pernah dipuji sama Rasulullah. Umar neng lorong, kalau setan lewat karo minggir setan. Ya kalau memang orang punya kelebihan gitu, ya maklum, gak masalah itu. Enggak bisa. Kelas-kelas percil enggak jelas. Yo, gampang memuji. Ya, di antara apa? Kalamimanya Abuya, ar-rahib la futuralah, al-muflis la rialah, as-sadiq la ijabalah.
orang yang selalu semangat tidak kendor, orang yang ikhlas tidak ada riya, orang yang jujur tidak ada ujub baginya. Nabi apa? Jujur, semangat, ikhlas, punya sukses santri. Jujur, semangat, ikhlas. Ya. Jujur ini ada yang kalau ujub itu terkait dengan kejujuran hati. Nah, kejujuran hati bisa dilatih dengan kejujuran lisan. Di antara doanya Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdi qalbahu wa syaddid lisanahu. Allahumma hdi qalbahu wa syaddid lisanahu. Ya Allah, berilah hidayah hatinya dan jujurkan lisannya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Orang itu kalau lisannya wis jujur jadi orang soleh. Insyaallah gampang. Nanti akhirnya ya masuk ke jujur masalah hati. Kalau hatinya wis jujur enggak akan ada ujub. Harus ngerti, aku ini belajar elek. Kalau sudah jujurnya masuk ke hati, enggak akan ada ujub. Enggak akan ada ujub. Ya. Terakhir, seorang ulama, seorang al-hikmah yang menyampaikan bahwa kondisi manusia secara umum ini ada 4 ya. Ada kalanya dia dalam ketaatan, kemaksiatan, dalam kenikmatan atau dalam ujian, musibah. Yang pertama nek taat ya maksiat. Yang kedua nek sedang dapat nikmat dapat ujian. Ya. 4 keadaan ini semestinya direspon dengan benar agar menjadi ibadah. Namanya menjadi apa? Makom ubudiyah. Apa menjadi makom ubudiyah? Makom ubudiyah. Yang pertama saat taat, apa yang harus dilakukan oleh hati kita? Subudul minnah. Menyadari bahwa ketaatan ini merupakan anugerah Allah. Jadi ketika kita berbuat ketaatan, ingatlah bahwa saya ini bisa taat karena ditolong oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya bisa menjauhi maksiat pun karena ditolong oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi pas iso salat, la haula wala quwwata illa billah. Bisa poso, la haula wala quwwata illa billah. Bisa ngaji, la haula wala. Ki ngono mergo ditulungi Gusti Allah. Namanya suhudnya. Ojo aku nih. Aku maneh. Mari mau aku nih dikira. Ya. Yang kedua ketika maksiat. Gimana ketika maksiat? Bilang tobat dan istighfar. Namanya keliru kok. Kalau terlanjur berbuat maksiat ya tobat, istighfar, menyesal kan gitu. Coba belas saya. Dan ya siapa tahu ya, kalau sikapnya benar ya maksiat kalau benar ini yang tidak disengaja tentu ya itu biasanya menjadi tambah dekat dengan Allah. Kenapa? Karena itu membuat kita nggak bisa sombong lagi. Aku ini maksiatnya saya akeh, nggak pantas sombong. Cuma Allah nggak ngerti. Tapi Allah Maha tahu. Gak bisa sombong. Tidak sombong. Tapi Allah gak tahu maksiat. Aku gak tahu maksiat ini. Tapi kalau sudah pernah berbuat maksiat, gak bisa sombong. Karena kartu asin yang Allah dibuka buyar sih. Harus sombong piye? Harus pedede dibuka Gusti Allah, gelebak belajar. Kita elek kabeh. Tapi karena kita sadar, ini disalahkan Allah. Cuma saya ditutupi Allah. Akhirnya wong yo gak iso sombong, tapi harus sombong. Harus ujung angel. Jadi kalau responnya tepat itu, masya Allah, jadi ubudiyah. Daripada tidak maksiat, tidak obat dan istighfar, menyesal. Nah untuk nikmat ya syukur, maklum. Syukur itu rukyatul mun'im.
laruyatun ni'am. Nah, untuk nikmat eling Allah. Alhamdulillah. Misalnya oleh kopi ini yo alhamdulillah. Karo matur suwun Pak jazakumullah jasa. Kan jadi man lam yaskurillah man lam yaskurinas lam yaskurillah. Bismillah. Disebut tepat oleh ganjaran ngaji. Ya, bersyukur. Oleh nikmat ya nikmatnya dari Allah. Mbok cilik, mbok gede, semuanya dari Allah. Sampai oleh pulpen rego 10.000 tapi dari kekasih tercinta. Ini pulpen kenangan. Yang beri nikmat kita siapa? Allah. Allah. Ya, ambekan lho Allah. Si maringi Allah. Mosok gak iso guyu blas bahagia ya. Paringi nikmat karo Allah. Sambekan Allah. Lah nak oleh musibah, oleh bilai sing ridho, sing sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya sapa iki? Menapu toh, tak kuat ya terserah. Kita ini milik Allah, banteng ngetan banteng kula terserah Gusti Allah, mesti duwe Allah. Kayak ngono. Piye maneh? Namanya Allah. Innalillahi wa inna kita ini milik Allah. Ya terserah Allah mau diapakan. Ya karena kalau gak gitu nanti tambah repot. Kalau dapat ujian kok malah Rasulullah tambah nemen ujiannya kan ya. Wis mending ya Allah. Semoga Allah ndak hilangne ngono lho. Tapi yo aja gak usah sombong pisan. Aku iki ujian mergo pengen naik pangkat, pangkat kondi. Mergo dosamu kuwi. Nah, pangkat kondi. Ya mergo ben resik dosa ngono lho. Ya, semoga-moga ujian ini nanti singgirnya karo Allah semua. Rasanya. Ya jom Rasulullah tapi, saya jom Rasulullah jangan sampai mengucapkan kata-kata yang Allah gak senang. Apa mana berbinatang metu kabeh. Sing boyo, sing kucing, tikus metu kabeh. Ya, Yesus. Pokoknya nak kena musibah dan ngulutin ada sumpel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nak kena musibah langsung ngomong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni musibati makhluk li khairan. Ya Allah, berilah saya pahala dalam musibah saya ini dan berilah ganti yang lebih baik. Tapi tidak semakom dhuwur alhamdulillah ala kulli hal. Ya abot rono wis sampai kono kuwi wis wali temenan tadi. Wali saya. Ya minimal kuwi lho. Nek kena musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Walaupun atine durung trimo, sing penting ngelisani dhisik. Ngomong sing apik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, berilah saya pahala di musibahku ini dan berilah ganti yang lebih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi. Sadaqallahul 'adziim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.